Masih ingat waktu kalian belajar turunan ya? Misalnya saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 gitu ya. Nah, dari sini dy per dx gitu ya. dy per dx atau kalau ditulis y aksen, ini sama dengan 3x kuadrat. Lalu seandainya saya juga punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus 2. Maka di sini turunannya juga 3x kuadrat. Nah, bagaimana kalau saya buat y sama dengan misalnya x pangkat 3 minus katakanlah 1000 ya. Turunannya gimana? Turunannya tetap sama ya nak, yaitu 3x kuadrat. Gini. Nah, proses dari kiri ke kanan itu yang disebut dengan turunan. Tapi proses dari kanan ke kiri itu yang disebut namanya integral. Jadi kalau arahnya dibalik ke sini itu namanya disebut integral. Ya, itu sebabnya integral sering juga disebut sebagai anti turunan, anti derivatif. Ya, jadi kebalikan dari turunan. Nah, artinya apa? Artinya kalau begitu, kalau kita tulis integral 3x kuadrat, ya, simbolnya itu kayak panjang ini, kayak leher angsa gitu ya. Lalu di sini ada dx, itu maksudnya diintegralkan terhadap x. Itu artinya berarti nilainya berapa? X pangkat 3. Yang pertama ya, betul ya? Lalu yang kedua, integral 3x kuadrat dx itu hasilnya berapa? Kalau dibalik x pangkat 3 plus 2. Lalu yang ketiga, kalau prosesnya dibalik, integral 3x kuadrat dx sama dengan apa? X pangkat 3 minus 1000. Lalu ini yang benar yang mana? Yang pertamakah, yang kedua, atau yang ketiga? Semuanya benar. Itu sebabnya untuk mengakomodir konstanta yang berbeda-beda di sini, dibuatlah pada akhirnya bahwa integral 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 plus c. Jadi kenapa muncul plus c? Ya, untuk mengakomodir konstanta yang berbeda-beda tadi. Ya, jadi jangan lupa setiap kali mengintegralkan mesti ada plus c di belakangnya ya. Kalau tidak ada plus c, maka tentu salah begitu. Baik, itu pengertian integral dari sisi anti turunan. Jadi kalau turunan pangkatnya dikurangin 1, maka kalau integral pangkatnya ditambah 1. Nah, di dalam turunan ada dalam integral ada rumus-rumus dasar yang digunakan. Ya, yang pertama ini. Jadi integral a x pangkat n dx sama dengan a dibagi n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Ya, untuk x-nya ini bukan x tapi ini n ya. Untuk n-nya tidak sama dengan min 1. Jadi pangkatnya bukan pangkat min 1. Ya, jadi pangkatnya ditambah 1 yang semula itu adalah n menjadi n plus 1, lalu pangkatnya dibalik 1 per n plus 1. Kalau di sini ada pengali konstanta ya dikalikan dengan a. Jadi a kali 1 ya a begitu.
Lalu yang kedua, integral x dx. Nah, ini juga sama, pangkatnya bertambah 1, 1 tambah 1 jadi 2, gitu ya. Dibalik 1/2, gitu. Lalu yang ketiga, integral dx itu sama dengan x plus c. Ya, di sini artinya ini konstantanya 1. Jadi adalah x. Jadi kalau kita bisa katakan turunan x apa? 1 begitu. Integral 1 dx adalah x plus c. Yang keempat, kalau bukan 1 tapi masih konstanta, integral konstanta dx, maka hasilnya adalah kx plus c. Atau kalau dibalik, turunan kx apa? K. Gitu. Nomor 5, nah ini khusus untuk n, yang tadi nomor 1 tadi pangkatnya min 1, ini khusus n pangkat min 1. Jadi integral x pangkat min 1 dx, atau kalau ditulis pangkatnya positif jadi 1/x, bisa juga nulisnya adalah integral dx per x, ini hasilnya adalah ln x. Nomor 6, integral dari penggabungan dua fungsi dengan operasinya penjumlahan atau pengurangan adalah masing-masing fungsi diintegralkan, baru kemudian ditambah atau dikurang. Kita akan lihat soal yang pertama. Nah, integral 5x pangkat 4 dx. Ya, perhatikan bagaimana saya menuliskan urutannya ya. Saya biasanya nulisnya dari pangkatnya dulu. Jadi x pangkat, nah ini pangkat 4 bertambah 1, jadi 5 dong. Nah, ini ada angka 5, ya biarin saja angka 5, jadi 5. Nah, ini kan per 5, jadi per 5 yang di pangkatnya ini. Jangan lupa plus c. Ya, jadi hasilnya sama dengan x pangkat 5 ditambah c. Gitu. Soal nomor 2. Integral 1 per x pangkat 3 dx. Ini pangkatnya di bawah. Kita naikkan ya. Menjadi integral x pangkat min 3 dx. Nah, menggunakan tadi hasil dari integral, pangkatnya bertambah 1 ya. Jadi min 3 ditambah 1 itu berapa? Min 2, betul, min 2. Lalu kita balik 1 per min 2 gitu. Plus C. Kalau kita mau ubah ke pangkatnya positif variabelnya, jadi di bawah dong. Ini ada min, jadi ini min 1 per 2 x pangkat 2 plus C. Begini. Nomor 3. Integral 8x pangkat 3 min 2 per x tambah 4. Nah, ini kan penggabungan dari menggunakan operasi pengurangan sama penjumlahan ya. Mengerjakannya masing-masing diintegralkan biasa saja. Nah, yang pertama ini x pangkat 3, jadi pangkatnya bertambah 1 ya, 4. Di situ ada 8, ditulis saja 8 per 4. Lalu yang ini pangkat min 1 tadi yang di bawah ya, yaitu hasilnya ln. Jadi 2, yang ini adalah ln x. Kemudian ditambah 4, 4 itu integralnya terhadap x adalah 4x. Plus c. Kita sederhanakan sama dengan 2x pangkat 4 min 2 ln x ditambah 4x plus c. Soal nomor 4. Pak, bagaimana kalau pangkatnya akar-akar gini? Ada akar pangkat.
Ya, kita nyatakan dalam pangkat semuanya ya. Jadi ini integral, ini kan X pangkat 1. Ya, saya tulis deh ya, X pangkat 1. Yang ini kan akar X itu X pangkat setengah. Gitu. Nah, menggunakan sifat dalam bilangan berpangkat, ya kalau ada dua bilangan yang basisnya sama nih, sama-sama X, pangkatnya kita bisa gabung, yaitu dijumlahkan. Jadi integral, maka pangkatnya sekarang menjadi X pangkat 1 tambah setengah. 1 setengah ditulis 3/2 dx. Gini. Nah, lalu kemudian pangkatnya ditambah 1 ya. Kita integralkan jadi X pangkat 3/2 tambah 1 tambah 2/2, yaitu 5/2. Lalu ini 1/5/2, atau langsung aja ditulis, jadi ditulisnya 2/5, begitu, dibalik langsung ya, plus C. Nah, gitu, jangan lupa plus C. Kalau kita mau ubah lagi menjadi pangkat sama akar, yaitu sama dengan 2/5 X pangkat 5/2, yaitu pangkat 2 setengah. Ini pangkat 2, X kuadrat, ini pangkat setengah, yaitu akar. Plus C. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau soalnya ada dua suku kemudian dipangkatkan? Kita tentu tidak bisa mengintegralkan ini secara langsung. Pangkatnya mesti dijabarkan dulu ya. Jadi integral dibuka dulu ya. Ini X kuadrat, berarti X kuadrat. Lalu minus, karena ini minus apa jadinya itu? 2 kali X kali 1/X, jadi apa? Minus 2 ya. Kemudian plus 1/X kuadrat dx. Nah, begini. Setelah ini baru kita integralkan. Kalau misalnya ini di bawah ya, pangkatnya kita naikin ke atas. Integral X kuadrat minus 2 ditambah X pangkat minus 2 dx. Kemudian baru kita integralkan. Pangkatnya bertambah 1, jadi X pangkat 3. Dibalik 1/3 minus, ini integralnya 2 terhadap X adalah 2X. Kemudian yang ini pangkatnya bertambah 1, jadi X pangkat min 1. Dibalik 1/-1 plus C. Ya, disederhanakan jadi 1/3 X pangkat 3 minus 2X minus 1/X plus C. Ya, itu nomor 5. Kita lanjutkan nomor 6. Bagaimana kalau bentuk soalnya pembagian seperti ini? Ya, kita tentu akan lebih mudah integralkan, karena ini kita bisa bagi, ya kita bagi langsung. Ya, kita bisa bagi langsung. Ini yang bawakan X pangkat 3/2, betul ya? Saya tulis begini deh. Integral X pangkat 3 minus X, bawahnya itu adalah X pangkat 3/2 dx. Kemudian masing-masing dibagi oleh X pangkat 3/2. Ya, ingat sifatnya, kalau A pangkat M
dibagi A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M dikurang N. Jadi ini kita bagi X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 per 2. Artinya menjadi X pangkat 3 dikurang 3 per 2. Berapa 3 kurang 3 per 2? Yaitu 3 per 2. Dikurang X pangkat 1 dibagi X pangkat 3 per 2. Jadi 1 dikurang 3 per 2. 1 dikurang 1 setengah. Jadi X pangkat berapa? Pangkat min setengah. Tutup kurung dx. Kemudian kita integralkan. Pangkatnya bertambah 1. 3 per 2 menjadi tambah 2 per 2, yaitu 5 per 2. Dibalik langsung ya, jadi 2 per 5. Kemudian ini X pangkat min setengah, pangkatnya bertambah 1, min setengah tambah 1 setengah, dibalik berapa? Dibalik adalah 2. Gitu, plus C. Nah, kalau kemudian kita mau ubah dalam bentuk pangkat sama akar, ditulis berarti 2 per 5. 5 per 2 itu 2 setengah. Jadi X pangkat 2. Lalu di sini setengah. Dikurang 2 X pangkat setengah berarti akar X. Plus C. Nomor 7. Diketahui f aksen X sama dengan 6X kuadrat min 2X plus 1 dan F2 sama dengan 4. Tentukan Fx. Dari F aksen ke Fx itu prosesnya adalah anti turunan ya. Kalau dari F ke F aksen turunan. Tapi kalau F aksen ke F itu anti turunan, yaitu diintegralkan. Maka Fx itu adalah integral dari fungsi ini ya. Jadi yang ini diintegralkan 6X kuadrat min 2X plus 1 diintegralkan terhadap X sama dengan, kita mulai dari pangkat, X pangkat 3 ya. Kemudian 6 dibagi 3, jadi kalau sudah terbiasa bisa langsung. 6 dibagi 3 adalah 2, dikurang ini X pangkat 2, lalu 2 per 2 adalah 1, kemudian integral 1 adalah X. Jangan lupa plus C. Ini nilai Fx. Nah, diberikan di soal bahwa F2 sama dengan 4. Jadi kita bisa gantikan nilai F dengan nilai X dengan angka 2. Sehingga F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3, 8. Minus 2 kuadrat 4. Ditambah 2. Ditambah C. Hasilnya sama dengan diberikan 4. Ya, maka dari sini C sama dengan 16 kurang 4 adalah 12. 12 tambah 4, 14. 4 dikurang 14 berarti C-nya min 10. Sehingga Fx-nya akan menjadi 2X pangkat 3 minus X kuadrat ditambah X plus C. C-nya adalah min 10. Seperti itu soal nomor 7. Nomor 8. Nah, ini ada turunan kedua.
Jadi dari F ke F aksen itu turunan, dari F aksen ke F double aksen itu turunan. Tapi kalau prosesnya kebalikan, dari F double aksen ke F aksen itu adalah anti turunan atau diintegralkan. Dari F aksen ke Fx itu adalah anti turunan atau diintegralkan. Sekarang kita akan mencari nilai F aksen X dari F double aksen. Jadi F double aksen X itu kan sama dengan 2. Maka dari sini nanti kita bisa peroleh nilai F aksen X ya dengan cara diintegralkan. Integral dari 2 dx. Berapa nilainya? Sama dengan ini adalah 2x plus C. Katakanlah C1 nanti supaya tidak sama. Nah, F aksen min 2 ada nilainya, yaitu 0. Maka kita bisa tulis F aksen dari min 2 itu sama dengan 2 kali X, X-nya min 2, ditambah C1, hasilnya sama dengan 0. Maka C1 sama dengan 4. Sehingga F aksen X-nya di sini bisa ditulis sebagai 2X plus C1, yaitu 2X plus 4. Nah, sekarang dari F aksen X ke Fx. Jadi kita bisa integralkan lagi. Saya tulis di sini F aksen X sama dengan 2X min plus 4. Maka Fx-nya sama dengan, kita integralkan ya, integral dari 2X plus 4 dx. Diintegralkan, 2X itu X kuadrat, 2 per 2, 1, integralnya 4 adalah 4X, plus C2. Ini adalah Fx. Nah, padahal diketahui nilai F min 2. Jadi kita bisa gantikan sama dengan ini min 2 kuadrat ditambah 4 kali minus 2 ditambah C2. Nilainya sama dengan 14. Berarti C2 sama dengan 4 dikurang 8 min 4. Pindah jadi plus 4, 18. Maka dengan demikian nilai dari Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah C2 berarti tambah 18. Kita lanjutkan. Nomor 9. Diketahui F double aksen X sama dengan 2 kali 6X kuadrat min 1. Lalu nilai F0 sama dengan min 5 dan F2 sama dengan 7. Jadi F aksennya tidak diketahui. Yang diketahui F0 dan F2. Lalu bagaimana menentukan Fx? Ya, prosesnya tetap sama. Dari F double aksen ke F aksen itu berarti diintegralkan. Ya, ini F double aksen X. Ya, ini kita boleh kalikan 12X kuadrat minus 2. Nah, untuk nilai F aksen X-nya berarti kita integralkan ya. Langsung saja kalau diintegralkan, jadi X kuadrat jadi berapa itu? X pangkat 3. Lalu 12 dibagi 3 berarti 4. Minus 2
integralnya adalah 2x plus C1 begitu. Kemudian dari f aksen menjadi fx. Ini kita integralkan lagi sama dengan integral 4x pangkat 3. X-nya bertambah 1 jadi pangkat 4. 4 dibagi 4 1 minus integral 2x adalah x kuadrat 2/2 1 ditambah C1, ini konstanta ya, berarti jadi X, ditambah hasil integralnya jangan lupa ditambah konstanta C2. Nah, itu adalah fx. Kita mencari nilai C1 dan C2. Ya, saya tulis di sini fx sama dengan x pangkat 4 minus x kuadrat ditambah C1x ditambah C2. Nah, F0 kita gantikan nilai X dengan 0. Maka ini 0 minus 0 ditambah 0 ditambah C2 nilainya sama dengan minus 5. Artinya dari sini nilai C2-nya sama dengan minus 5. Lalu kita masukkan nilai F2. Kita gantikan X-nya dengan angka 2. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 2, 4. Ditambah C1X, X-nya 2 berarti 2C1. Ditambah C2, C2-nya min 5. Hasilnya sama dengan F2-nya adalah 7. Dari sini kita bisa hitung, berarti 2C1 sama dengan, ini pindah ke sini 12. 12 di kiri, 12 di kanan. Berarti 0. Maka C1 nilainya sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, kita bisa tuliskan bahwa fx sama dengan x pangkat 4, kemudian minus x kuadrat, tambah C1, C1-nya 0, berarti X yang nggak ada, plus C2, C2-nya adalah minus 5.